Jadi insya Allah hari ini Bapak Nuryadin bisa masuk, cuman agak terlambat karena beliau mau ini dulu ya, jadi penguji sidang skripsi. Jadi beliau minta Ibu masuk sekitar 1 jam dulu, jadi sekitar sampai jam 11-an lewat sedikit lah. Nah, mudah-mudahan beliau beneran bisa masuk ya hari ini. Untuk materinya yang dibahas pada hari ini adalah tentang ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Ibu akan share screen ya. Oke, jadi kita belajar duluan tentang ini ya, ipteks. Nanti akan dilanjutkan atau bisa jadi diulang kembali oleh Bapak Nuryadin. Ipteks itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, terkadang ada orang yang belum tahu nih, belum familiar sama S ini. Jadi ada yang bilang syariah gitu kan, ada yang mungkin kok ipteks ya, kayak bahasa Inggris kan kayak jamak gitu, sesuatu itu kan kalau jamak tambah S belakangnya. Enggak nih ya. Jadi S di sini artinya seni. Kalau kita lihat slide berikutnya ini ada gambar. Nah, Ibu pengen tahu nih di antara kalian siapa yang mau berpendapat, apa yang kalian bisa pahami dari gambar yang ada di PPT ini. Ada 4 gambar ini ya. Coba kaitkan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Kita lihat di sini ada beberapa kerusakan gitu ya. Ada nggak yang mau berpendapat? Silahkan. Ya Bu, Regina izin berpendapat. Oke, Regina. Silahkan Regina. Menurut pendapat saya Bu, dari kejadian-kejadian yang ada di foto ini nih, akibat itu perkembangan teknologi ulah dari manusia. Contohnya yaitu dari ini Bu, tambang. Nah, kan bumi ini kan digerogoti terus kan Bu, kayak digali-gali terus dengan teknologi-teknologi dan untuk apa ya, keberlangsungan hidup juga, tapi dampaknya itu juga buruk Bu. Contohnya ini terjadi banjir, habis itu ini apa ini, gempa bumi kah Bu? Nggak tahu Bu. Jadinya eh, berdampak buruk kepada bumi ini Bu. Tapi di sisi lain kalau umpamanya nggak ada batu bara, kayak PLTU tuh nggak bisa jalan kayak gitu Bu. Jadinya kayak serba salah kayak gitu Bu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali ya Regina. Silahkan, adakah yang mau lagi berpendapat dari gambar yang ada di slide ini? Selain Regina. Saya Bu, Silahkan Wahyu. kalau dari 4 gambar ini yang kayak yang dari yang pertambangan itu tuh kayak pertambangan itu kayak dari teknologinya itu memang memang sudah canggih ya kalau dari teknologinya, tapi sudah kayak nggak mempedulikan lingkungan, jadi yang menyebabkan banyak kerusakan juga. Nah, akibat-akibatnya juga ya kayak di gambar banjir ini sama di tanah longsor itu. Nah, kalau yang sedangkan yang di ujung itu yang ledakan itu tuh biasanya itu dari nuklir Bu, untuk tenaga listrik itu, tenaga tenaga nuklir yang PLTN itu juga dari teknologi yang bagus itu bisa menyebabkan dampak yang lebih besar juga. Kalau yang kayak gini kan yang banjir sama longsor itu mungkin skalanya skala kecil di daerah-daerah terkecil aja, daerah-daerah tertentu aja. Nah, kalau yang di bawah ini itu kayak skalanya itu lebih besar gitu lah Bu, sama yang di ini. Sebenarnya itu penyebabnya kalau yang dari 2 gambar yang banjir sama yang longsor itu ya gara-gara yang tambangan ini ada juga faktor utamanya itu sih Bu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Wahyu. Jadi sudah ada pendapat dari Regina dan juga Wahyu ya. Atau satu lagi kalau mau ada, silahkan. Atau sudah cukup 2 orang? Ini kalau kita lihat di sini, memang ada beberapa gambar ya. Ada gempa bumi mungkin di sini ya, gambar pertama atau tanah longsor.
ada banjir, lalu di sini kegiatan pertambangan. Pertambangan ini kalau misalkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku diperbolehkan, kan ada undang-undangnya tentang pertambangan. Bagaimana dia bisa mengelola dengan baik, kemudian ada surat izinnya. Namun di beberapa hal yang lain pun juga ada mereka, oknum-oknum tertentu yang melakukan kejahatan pertambangan. Nah ini akhirnya dari ulah mereka, tangan mereka sendiri, ini bisa menyebabkan hal ini nih. Akibatnya nih bisa tanah longsor atau gempa bumi ya, banjir juga gitu kan. Atau ini tadi bisa berbentuk ledakan atau ternyata gunung meletus tadi gitu. Nah, kalau misalkan gambar-gambar ini dikaitkan dengan Al-Qur'an, ini berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 40 dan juga 41. Coba Ibu minta di antara kalian siapa yang mau membacakan surah Ar-Rum ayat 40 dan juga 41 beserta terjemahannya. Silahkan sambil di searching dulu ya. Ayat berapa tadi, Bu? 40 dan 41. Bu. Izin membaca, Bu. Oke, 41 aja deh ya. 41 baca ayatnya dan juga terjemahnya ya. Silakan Ribhi ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Oke, ya terima kasih ya Ribhi. Nah, jadi ini berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 41 ini ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Supaya nih Allah menampakkan kerusakan itu supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya hal-hal yang terjadi di bumi ini itu ada peran dari manusia kita sendiri nih. Kalau kita baik di bumi, insya Allah bumi juga baik. Kalau kita tidak bisa berperan baik menjaga, merawat bumi, maka kita pun juga sendiri nanti yang akan menanggung akibatnya itu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan materi ini tentang ipteks, sekarang kita berlanjut ke konsepnya ya. Konsep tentang ipteks itu sendiri. Yang pertama dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini, pengertiannya adalah pengetahuan manusia mengenai segala sesuatu yang dapat diindra. Indra ini kan sistem di dalam tubuh kita, sistem fisiologi dalam tubuh kita yang dia bisa untuk mengenali, kemudian merasakan. Nah, itu indra. Lalu tadi sesuatu yang dapat diindra tadi oleh potensi manusia dilakukan melalui akal atau proses berpikir dengan logika. Itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan ya. Kalau ilmu pengetahuan kan bahasa Inggrisnya science. Kalau pengetahuan knowledge. Jadi ilmu pengetahuan tadi adalah pengetahuan manusia yang didapat dari indera melalui akal atau proses berpikir. Kemudian teknologi ini adalah produknya dari ilmu pengetahuan. Jadi teknologi itu adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Atau istilah lainnya adalah produknya. Sedangkan seni ini adalah hasil ungkapan akal budi manusia. Jadi perpaduan antara akal dan budi. Akal itu artinya akal kita ya, untuk berpikir, logika kita. Budi ini berkaitan dengan
perilaku kita, tabiat kita. Nah, itu budi kan, akhlak kita. Jadi seni itu hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya atau ekspresi jiwa seseorang yang biasanya identik dengan keindahan. Jadi jangan sampai salah ya untuk mengartikan ketiga ini. Ilmu pengetahuan tadi adalah pengetahuan manusia. Teknologi tadi produknya nih hasil dari ilmu pengetahuan tersebut, sedangkan seni ini biasanya identik dengan keindahan yang lahir dari akal dan budi manusia. Kemudian, kalau misalkan membicarakan tentang syarat-syarat ilmu, nah di sini harus mencakup 3 hal ya. Ada ontologi, ada epistemologi, dan juga aksiologi. Kalau ontologi, artinya nih harus memiliki objek yang jelas. Jadi setiap ilmu itu harus memiliki objek yang jelas. Epistemologi itu adalah metodenya. Begitu ya, epistemologi adalah metodenya, metode yang jelas. Sedangkan aksiologi ini artinya dia harus memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Contoh, misalkan dalam hal pendidikan agama Islam nih, tentang mata kuliah kita. Objeknya jelas, yaitu kalian, murid atau mahasiswa yang sedang tentunya belajar pendidikan agama Islam. Kemudian metodenya adalah yang berkaitan tentunya dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis, dan juga penunjang yang lainnya. Kalau yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentunya, ketika mau mengajarkan pendidikan agama Islam kepada murid, siswa, atau mahasiswa, itu harus dengan cara yang baik. Walaupun mau mengingatkan harus dengan cara yang baik. Walaupun ada reward dan punishment juga, itu pun juga ada tata caranya di dalam Islam. Bagaimana untuk menghargai mahasiswa, bagaimana untuk memberikan teguran, nasihat gitu ya. Nah, itu metode epistemologi. Aksiologinya, mudah-mudahan nih dengan pembelajaran pendidikan agama Islam ini, kalian nanti bisa perlahan-lahan memperbaiki nilai-nilai Islam yang baik di dalam diri kalian. Memperbaiki perilaku kalian semakin menjadi lebih baik lagi. Nah, itu seperti itu ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini merupakan syarat ilmu. Sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia harus punya objeknya yang jelas, punya metodenya juga yang jelas, dan juga mempunyai nilai guna atau kemanfaatan. Lalu kalau berbicara tentang sumber ilmu pengetahuan tadi ya, yang kita gunakan dalam metode kita, pastikan melalui sumber ilmu pengetahuan. Ada di sini dari wahyu atau Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan wahyu? Karena kan Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah. Sehingga disebutnya wahyu. Kemudian ada intuisi manusia. Artinya inteligensi dipakai sebagai hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal sementara untuk analisis. Lalu dari pengalaman. Nah, ini penunjangnya ya, intuisi, pengalaman, rasio. Pengalaman ini gejala yang dapat ditangkap oleh panca indera dan juga rasio atau akal. Dengan penalaran rasional, maka akan didapat bermacam-macam pengetahuan. Ini contohnya nih, misalkan kalau pengalaman. Dulu, kalau ibu sendiri ya, ketika waktu kecil itu biasanya kalau meraut pensil itu kan pakai rautan. Tapi nih penasaran, katanya kalau pakai silet, lading silet itu juga bisa gitu. Belilah silet gitu kan. Padahal ada aja punya rautan, namanya juga anak-anak ya waktu SD itu penasaran aja gitu kan. Dikasih tahu hati-hatilah bisa luka nanti gitu kan, dikasih tahu oleh orang tua, inggih. Kemudian meraut. Maksudnya pakai pensil, pakai silet itu gitu kan. Ternyata belah, kena tangan saya. Nah itu sebenarnya, dalam hal seperti itu, saya ibaratnya belum betul-betul berakal, belum betul-betul berilmu pengetahuan. Tapi dari pengalaman itu, jadi tahu, oh iya gitu.
memang bahaya nih pakai silet atau pisau bagi kita gitu ya, yang memang tidak terbiasa atau masih anak-anak itu. Nah ini terkadang ilmu pengetahuan itu bukan hanya didapat mengenai buku-buku saja atau guru-guru. Ada yang diterangkan tadi lewat Al-Quran, ada lewat intuisi kita sebagai manusia, kata hati maksudnya itu ya. Ada yang dari pengalaman, dan juga dari rasio atau akal. Sekarang integrasi iman, ilmu, dan amal. Siapa yang mau membacakan surah Ibrahim ayat 24 dan 25? Selain Ridhi, adakah? Silakan ya sambil searching. Saya, Bu. Ya, silakan siapa? Luqmanul Hakim. Oke, Luqmanul Hakim. Ya, Ayat silakan. 24 sampai 25, Bu. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajarah thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Artinya dibaca juga, Bu. Oke, tidak usah. Terima kasih ya, Luqmanul Hakim. Oh, makasih. Masya Allah sekali nih ya suaranya. Oke, ini tentang integrasi iman, ilmu, dan amal. Dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 24-25 ya. Tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik untuk agama Islam? Seperti sebatang pohon yang baik. Jadi Islam itu seperti sebatang pohon yang baik. Akarnya kokoh, menghujam ke bumi. Dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Jadi di sini ya, hubungan atau keterkaitan antara iman, ilmu, dan amal. Agama Islam itu, ini bagaikan ilmunya, seperti sebatang pohon yang baik. Kemudian, akarnya itu diibaratkan sebagai iman. Akar yang kokoh yang menghujam ke bumi itu diibaratkan sebagai iman kita. Dan cabangnya, cabang pohon tadi yang menjulang ke langit, itu dikaitkan atau diibaratkan seperti amal kita. Harus seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Karena kalau misalkan kita hanya punya iman, tapi tidak beramal, tidak melakukan perbuatan sesuai syariat Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Sia-sia keimanan kita itu. Sama juga kalau kita mengamalkan apa yang ada di dalam Islam. Namun ternyata iman kita itu sebenarnya tidak meyakini Allah itu Tuhan kita. Percuma juga. Tidak akan diterima juga. Oleh karena itu, harus seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Bagaimana caranya menyeimbangkan? Yang di tengah-tengah ini sebagai mediatornya, ilmu. Kita harus menjadi orang yang berilmu. Caranya, artinya harus mau untuk belajar, menuntut ilmu. Kalau kita mau untuk menuntut ilmu dengan baik, ya belajar, apapun ilmu itu,
dan apalagi mau belajar ilmu agama dengan baik, maka insya Allah nanti keimanan kita kepada Allah juga baik. Lalu tadi kalau sudah imannya baik, kita juga nanti akan mengamalkan apa yang ada di dalam Islam itu dengan baik juga. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi orang yang beriman tanpa beramal soleh. Atau sebaliknya, kita beramal soleh gitu kan. Jadi baik sekali dilihat orang melaksanakan apa yang ada di dalam Islam. Ternyata tadi dia munafik nih kalau kaitannya ke kategori iman yang pernah Ibu jelaskan itu ya. Ternyata imannya di dalam hatinya tidak meyakini Allah itu Tuhannya atau bahkan ragu. Itu sama juga sia-sia apa yang dia lakukan, amal yang dia perbuat itu. Harus seimbang antara iman, ilmu, dan juga amal. Kemudian, tentang keutamaan orang yang berilmu. Kita banyak-banyakin ini aja ya, sambil praktek membaca Al-Quran. Siapa yang mau nih membacakan surah Ali Imran ayat 18? Silahkan sambil dicari dulu ya ayatnya. Saya Bu. Siapa? Bu, Rizky Alif. Oh, Rizky Alif Mulyadi. Ya, silahkan Rizky. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله. Oke, terima kasih Alif. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak untuk disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Artinya nih ya, kalau misalkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berilmu, maka berarti kita sama dengan para malaikat tadi yang menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang patut untuk disembah, yang maha penegak keadilan. Kalau betul kita bisa menjadi orang yang benar-benar berilmu. Kalau misalkan ilmu kita salah, kita berilmu tapi ilmunya salah tadi ya, atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jangan harap kita nih bisa seperti para malaikat yang tadi meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya. Bahwa orang yang berilmu ini benar-benar utama. Kalau kita bisa menjadi orang yang berilmu, kita memahami diri kita ini siapa. Kemudian ketika kita mengenali diri kita dengan baik, kita juga pasti akan berusaha untuk mengenali Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mengizinkan kita untuk hidup di bumi, untuk bisa menuntut ilmu, menjadi orang yang berilmu. Maka dia akan meyakini, oh iya, karena memang Tuhanku adalah Allah. Tidak ada Tuhan, melainkan Dia yang patut untuk disembah. Tapi kalau sudah bermasalah keilmuannya tadi,
Atau dia menuntut ilmu yang baik tapi tidak serius ternyata, tidak fokus. Maka mungkin akan meragukan juga apakah betul dia akan meyakini Tuhan dia itu dengan baik. Betul-betulkah dia akan menyembah Tuhannya dengan baik tadi. Seperti itu ya. Kemudian peringatan Allah dan Rasulnya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Siapa yang sudah siap mencari ayatnya untuk membacakan?
Silahkan siapa yang mau membacakan surah Al-Baqarah ayat 159. Bu, saya izin baca ya Bu, biar bisa dilanjut pelajarannya. Oke, siapa tuh? Dilanjut. Ribhi ya? Oh, Ribhi. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim. Sudah, Bu. Oke, Ribhi 2 kali ya membaca. Nah, ini tadi surah Al-Baqarah ayat 159. Peringatan Allah sangat keras terhadap orang tadi yang menyembunyikan kebenaran ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi bagi seseorang ya, dia tahu suatu kebenaran, namun dia menyembunyikan itu dengan sengaja, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kalau kita lihat di sini ya, surah Al-Baqarah ayat 159, di sini ada kata kami. Ada nggak di antara kalian yang tahu kenapa di Al-Quran itu terkadang Allah menyebut kami, terkadang Allah menyebut aku? Apa perbedaannya? Adakah yang tahu? Perbedaannya adalah kalau misalkan Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran itu aku, berarti Allah melakukan hal tersebut sendiri tanpa ada sangkut paut dari malaikat, dari nabi, ataupun dari manusia. Tapi kalau misalkan di terjemahannya kita melihat, oh kami nih terjemahnya, tapi kami ini kan tak besar, berarti kan Allah juga maksudnya Tuhan gitu. Namun kalau misalkan beliau menyebutkan kami, artinya Allah melakukan suatu hal yang sedang terjadi, itu ada sangkut pautnya. Baik itu dengan malaikat, dengan nabi, ataupun dengan manusia itu sendiri. Contohnya, seperti dalam penciptaan kita manusia, bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masih ingat kan ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku, kata Allah, menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Karena memang yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, yang unik, yang membedakan dari makhluk yang lain, itu hanya Allah. Hanya Allah. Tidak ada keterkaitan dengan makhluk yang lain. Namun di sini ini Allah menyebutkan kami. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Apa yang diturunkan? Yaitu kitab kita, Al-Quran. Allah kan menurunkan Al-Quran itu lewat perantara malaikat Jibril. Menurunkannya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menyebarluaskan
mendakwahkan kepada kita manusia. Jadi ada sangkut pautnya. Allah memang berfirman dalam Al-Quran, menurunkan lewat perantara Jibril, lalu tadi Nabi Muhammad yang menyebarluaskan Al-Quran itu. Nah, sehingga di sini tertera kami turunkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yaitu tadi Al-Quran kita, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Karena memang Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wal furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Jadi perbedaannya seperti itu ya, supaya mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi. Jadi kalau memang Allah di dalam Al-Quran itu menyatakan aku, berarti memang Allah semata. Tidak ada sangkut paut dengan makhluk yang lain. Tapi kalau sudah kami, nah bisa jadi. Bisa sangkut paut dengan malaikat Allah, atau dengan Nabiullah, atau juga dengan manusia. Nah ini yang tadi ya, tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam. Oh, ini surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Kalau Al-Baqarah ayat 11, dikatakan di sini ya. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maksudnya nih ya, ada beberapa golongan dari manusia, padahal dia itu melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi tadi, untuk membela dirinya, mereka menjawab, enggak kok, kami itu malah mengadakan perbaikan. Gitu. Nah kita nih, calon-calon ilmuwan, walaupun tidak seperti ilmuwan muslim yang luar biasa ilmunya ya, kita kan menuntut ilmu, ilmuwan juga dalam bidang kita masing-masing. Jangan menjadi orang yang seperti ini gitu. Kita tahu hal itu salah, tapi kita menutupi. Supaya ini jangan sampai kita disalahkan. Pokoknya kita benar. Jangan sampai seperti itu. Atau tadi nih, dalam surah Ar-Rum juga ayat 41 dan 42, bahwa kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai calon-calon ilmuwan, kita juga sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini, berjalanlah di muka bumi dengan baik. Berjalan itu artinya berjalan dan hidup, laksanakan tugas kita di muka bumi ini dengan baik tadi. Seperti itu ya. Oke, adakah pertanyaan? Pertanyaan sementara nih tentang materi kita. Oh, tidak ada. Sembari menunggu Bapak Nuryadin. Ini kan Ibu lebih ke ilmu pengetahuan ya. Teknologinya mungkin mudah-mudahan Bapak Nuryadin yang menjelaskan lebih detail ya, dan juga seninya. Tapi karena memang Bapak Nuryadin sepertinya belum muncul, saya juga akan menghubungi beliau dulu. Nah, di antara kalian ini, coba cari dampak dari teknologi itu apa sebenarnya. Teknologi, dampak yang baik dan dampak yang buruk. Untuk yang laki-laki, silahkan kalian cari, searching, dampak teknologi yang baik seperti apa. Untuk yang perempuan, cari dampak teknologi yang buruk itu seperti apa. Silahkan dicari ya. Nanti beberapa di antara kalian silahkan untuk menjelaskan sedikit lah, memaparkan sedikit tentang dampak tersebut. Jadi yang laki-laki cari yang dampak baik, yang perempuan cari dampak yang buruk. Silahkan ya. Izin menjawab, Bu. Reza Gunawan. Dampak positif teknologi itu mempermudah aktivitas manusia, Bu. Contohnya seperti corona ini, karena tidak bisa tatap muka, kita menggunakan Zoom untuk melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu juga bisa seperti internet mempermudah mencari akses informasi, seperti yang Ibu suruh tadi, mencari jawaban dampak positif teknologi dan negatif, dan mempermudah
membaca buku, kalau tidak ada yang bentuk fisiknya bisa yang online seperti PDF atau e-book. Itu saja, Bu. Oke, terima Terima kasih kasih. Reza. Ya, pada intinya memudahkan kita ternyata ya, memudahkan kita untuk mencari informasi, memudahkan kita untuk membaca buku tadi, karena buku sekarang juga bukan hanya dalam bentuk fisik ya, ada buku yang dalam bentuk PDF gitu, dan yang lain-lainnya. Silahkan yang lain kalau mau berkomentar. Yang dampak baik dulu ya, selain Reza, siapa yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Izin jawab, Bu. Oke, silahkan. Eh, Dampak positifnya itu mempermudah pendistribusian karya-karya, Bu, seperti musik atau film dan lain sebagainya, Bu. Oke, baik, pendistribusian karya-karya tadi. Yes. Lukmanul Hakim. Sekarang harus tanpa harus mencari di pasar atau apa, Bu. Dengan adanya teknologi kita bisa membeli seperti di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu ribet, Bu. Oke, berarti memberikan akses kepada kita untuk mudah berbelanja gitu Iya, ya. Bu. Jadi tinggal nunggu di rumah aja, barangnya langsung ada, langsung sampai dalam beberapa hari. Oke, ini siapa nih yang berbicara? Nggak Ahmad muncul Faisal soalnya. Rifki, Bu. Ahmad? Faisal Rifki. Oh, Faisal. Banyak sebenarnya dampak positifnya. Ayo, silahkan. Satu-satu ini. Ya, tambahkan. Siapa namanya dulu? Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, Bu. Ya, Rizky. Jadi dampak positif perkembangan teknologi itu untuk mempermudah atau mempersingkat proses pertukaran informasi, Bu. Ya seperti ya tadi itu, Bu. Ya, untuk bukan Oke. Ya, sudah ya, Rizky Ramadan. Ini sudah ada beberapa teman kalian yang mengutarakan nih atau menjelaskan sedikit tentang dampak positifnya dari teknologi. Sekarang bagaimana dengan dampak negatifnya? Karena seperti contohnya kayak di TikTok, Bu. Jadi di TikTok apa tuh? Mereka berjoget atau gimana? Bangga, Bu. Memperlihatkan aurat. Oke, dia memperlihatkan aurat, di sana mungkin tidak berjilbab atau menutup baik tubuhnya gitu ya. Dan juga tadi kan, berjoget yang seharusnya dia bisa menjaga dirinya, kehormatan dirinya sebagai seorang wanita nih ya. Namun ternyata dia sengaja melenggak-lenggokkan tubuhnya. Oke. Nah, ini alhamdulillah ya sudah bergabung dengan kita Bapak Nuryadin. Jadi Bapak, saya sudah menjelaskan tadi secara singkat lah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Bapak Nuryadin, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam kenal, terima kasih yang terhormat kepada Ibu Nur Husna MA yang telah memberikan waktu kepada saya dalam di UIN Antasari, Banjarmasin. Mahasiswa kelas A yang berbahagia, yang 65 pengikut mata kuliah ini luar biasa ini. Dan sudah dijelaskan dan PowerPoint-nya sudah terlihat tadi semuanya dipaparkan oleh Ibu Nur Husna. Dan saya melihat bahwa sebenarnya nih bagus sekali berkembang sampai kepada bagaimana foto yang disebarkan dan itu melanggar undang-undang TI, teknologi informasi, kemudian orang yang memperlihatkan aurat itu jelas dan ancaman oleh Allah baik dalam hadis maupun dalam Quran. Perkenalkan, nama Bapak Nuryadin SAG SHMAG yang bisa bergabung dengan kalian insya Allah dalam sekitar 5 atau 6 kali tatap muka nanti melalui Zoom ini dengan kalian. Nah, sebelumnya saya melihat bahwa saya melihat bahwa ketika ayat Al-Quran itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Iqra, bacalah. Nah, konteks baca itu dalam tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, itu sangat jelas bahwa Iqra di sana bukan hanya ketika kita melihat segala sesuatu itu secara kasat mata kita, tapi sebenarnya Iqra di sana adalah bagaimana manusia melihat ilmu pengetahuan itu, melihat segala sesuatu itu menjadi ilmu pengetahuan. Dulu sebelum Islam tersebar, dipahami dengan baik, maka ada namanya kaum filosof Yunani. Muncullah para Aristoteles, para Archimedes, para Plato, dan pengikut-pengikutnya itu melihat dari segala sesuatu itu dengan pemikiran yang mendalam, namanya inquiry, dan pendekatannya adalah disebut dengan pendekatan filsafat. Maka dia dikatakan dengan filosof Yunani. Nah, muncullah beberapa pengetahuan yang menurut kita itu menjadi suatu materi dalam setiap segala pembenaran. Setiap segala pembenaran itu muncullah namanya sebagai bentuk konkret yang kita lakukan sekarang, keilmuan dan teknologi. Nah, itu mahasiswa yang berbahagia. Maka sebenarnya segala sumber ilmu itu adalah berasal dari Al-Quran. Sebagai contoh lagi dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun, afala ta'qilun, dan terus apalah semuanya. Itu membuktikan bahwa ilmu dan pengetahuan itu pada dasarnya dikaji dari Al-Quran. Maka istilah namanya tadabbur Quran, mengkaji Quran itu bukan hanya kita melihat Al-Quran itu secara tertulis. Al-Quran itu secara tertulis kita melihat normatif dalam segi hukum. Bahkan dalam konteks hukum kita, hukum Islam itu dijadikan yuridis normatif sekarang ini. Contoh dalam bentuk perda. Contoh dalam undang-undang, dalam kajian kita. Nantinya Anda dalam mengkaji ilmu hukum ada namanya Undang-Undang Haji dan Umrah. Yang sangat prinsip sekali yang sudah muncul dan sampai sekarang berlaku dan mulainya tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan. Yang berlaku untuk semua agama. Tapi biasnya adalah pada dasarnya untuk umat Islam. Mahasiswa yang berbahagia. Jadi kalau kita melihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan hanya pada sisi pemikiran saja, secara konkret muncullah namanya aturan, dan aturan itu diterjemahkan dalam undang-undang,
dalam segi sekarang ini muncullah namanya undang-undang pornografi, undang-undang KDRT, itu sebenarnya adalah dari orang Islam sendiri, dari orang yang berpikiran untuk menyelamatkan maslahat bagi umat Islam. Contoh perda di HSU, perda minum minuman keras. Contoh perda di Martapura ada namanya perda Jumat Khusu, perda khatam Quran. Contoh di Banjarmasin namanya perda Ramadan. Dan itu adalah upaya untuk membangun budaya religius dalam konteks keilmuan. Dan itu berlaku sebenarnya bagi kita sekarang ini, walau keilmuan dan teknologi itu berkembang. Dan sangat diperlukan, apalagi ketika Anda pertanyaan tadi mengenai undang-undang TI, teknologi informasi, melihat bahwa segala sesuatu itu menjadi fakta ketika dijadikan sebagai suatu sumber hukum yang berlaku dan menjadikan bukti bahwa suatu kegiatan itu dilakukan atau menjadi suatu perbuatan hukum. Nah, itu maksud bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam sangat urgen, sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan perlu Anda ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak akan bisa muncul kalau Islam tidak ada di dunia ini. Jadi kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah dari Islam. Bagaimana Islam memberikan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada yang tertulis seperti yang kita lihat adalah Al-Quranul Karim yang kita baca sekarang ini. Al-Quran firman Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu namanya tadabbur alam. Melihat kejadian alam ini. Maka ayat-ayat Quran itu ada namanya kauniyah, ada ayat-ayat qauliyah. Itu yang dimaksudkan bahwa pada dasarnya kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat kauniyah itu bisa menjadikan sebagai keilmuan yang bangkit dan menjadi rujukan bagi kita umat di dunia ini. Sebagai contoh yang terakhir kita melihat corona. Corona itu ada dalam Al-Quran, sudah disebutkan. Saya lupa ayatnya itu. Dan ditafsirkan, kita harus menjauhi dan menjadi peringatan bagi kita umat manusia yang beriman. Nah, dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat bahwa corona namanya virus itu ada, tapi harus dengan melalui alat. Alat itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Keyakinan kita melihat pembenaran bahwa itu ada namanya virus adalah dengan bentuk terjadinya penyebaran itu. Terlihatkah oleh kita dengan mata telanjang? Tidak bisa. Keyakinan yang muncul. Bagi kita umat Islam, kematian adalah pasti. Ternyata virus adalah sebagai suatu sarana. Boleh jadi penyebabnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita bersama, pelajaran bagi kita bersama, bahwa Allah itu bisa boleh jadi Allah memberikan pelajaran, boleh jadi Allah memberikan ujian, boleh jadi Allah menjadikan cobaan. Nah, inilah yang menjadi dasar tingkat keimanan kita, meyakini apa yang telah ada dalam Al-Quranul Karim. Terima kasih. Itu tambahan perkuliahan Bapak untuk hari ini pada mata pelajaran PAI di materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Mayoritas ini dari alumni SMA atau alumni SMK?
Mayoritas Mayor dari SMA, Pak. SMA. Ada nggak dari pondok sini ya? Ada? Saya, Pak. Ya, dan Anda si Muhammad Ribhi ini Sapari. Ribi Muhammad Ribhi Sapari. Sapari. Pondok Anda apa? Pondok Tahfizul Quran di Ponorogo. Ponorogo, Tahfizul Quran. Ya. Selesai? Belum rampung, Pak. Selesai kemarin. Anda kemarin masuk di ULM ini. Anda sekarang tempat tinggalnya di mana? Di Palangkaraya. Palangkaraya. Anda kemarin ikut enggak Muhammad Ribhi ya? Ya. Sapari. Oh, Sapari. Ya. Anda ikut enggak kemarin ketika IKLM? Enggak ikut, Pak. Enggak. Anda itu Ya, yang gontor. Benar kan? Yang baru. Iya. Iya, Pak. Jadi gontor satu. Anda alumni gontor? Bukan gontornya, tapi pondoknya itu beda dari gontor, satu kiai. Iya, dia satu kiamen Iya. kan? Selesainya di sana ya? Iya, dari SMP sampai SMA. Dari? Diperkirakan sekarang berapa juz? Tujuh. Nanti saya mau ikutkan Anda ke Kurang tahu, masih di. Tanpa ada Islam maka tidak akan muncul hukum. Bukan memang saat ini dengan hukum menurut kategori orang Barat ada hukum Barat, ada hukum Islam. Sebenarnya hukum itu adalah kemaslahatan yang mengatur hidup manusia dari Islam. Islam inilah yang memunculkan hukum. Yang kata saya tadi, kalau kita melihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu itu punya muatan moral, punya muatan bukan hanya moral, ilmu itu punya nilai-nilai, nilai etika, nilai moral dan nilai akhlak. Beda dengan orang barat, dia belajar keilmuan ilmu dan teknologi itu bisa bebas nilai. Bisa bebas nilai, yang penting dia kaya. Coba Anda lihat bagaimana Superman, Batman, yang dia menyelamatkan kisahnya, menyelamatkan umat manusia dari orang ilmuwan yang menguntungkan diri sendiri. Bagaimana dia ingin menghancurkan orang lain dengan menciptakan bom. Yang penting dia kaya, bomnya bisa dijual, senjatanya bisa dijual. Nah, itu artinya bebas nilai. Tapi orang-orang Islam yang jadi hakim, dia tidak memperkaya, bukan tujuan untuk memperkaya diri, tapi menjadikan sebagai suatu syiar dakwah dalam kehidupan. Karena umat Islam itu ada kehidupan setelah kematian. Baik, itu. Silakan yang lain. Selain dari, ada lagi ya? Enggak dari pondok? Selain dari Muhammad Ribhi Sapari. Atau dari SMK, ada enggak yang dari SMK saya tanya? Atau dari SMA? Ada enggak? Banyak nih, mungkin dari SMA 7, SMA 3, SMA 5. Ada enggak di kelas ini? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa?
ketua kelasnya lagi berhalangan, Pak. Kebetulan wakilnya juga saya. Hah? Wakilnya saya, Pak. Oh gitu. Wakilnya Anda ya, Muhammad Rifhi ya. Ada nggak yang lain pertanyaan? Silakan dari ada nggak pertanyaan dari yang lain? Silakan. Ada yang ditanyakan? Materi tadi Ibu sampai habis nggak? Semuanya? Baik, saya absen saja ini. Susah saya sebenarnya kalau semuanya malu-malu. Jadatun Nisa. Hadir, Pak. Oh, ya. Jadatun Nisa, saya tanya. Anda dari mana? Saya dari Kalimantan Timur, Pak. Oh, Kalimantan Timur. Anda alumni apa? SMA. SMA. Sudah berapa kali tamat baca Qur'annya? Baru 1 kali, Pak. Tolong hidupkan kamera Anda. Saya kan menghidupkan kamera. Anda tidak menghidupkan kamera. Iya, Pak, maaf. Saya tadi lagi Pak. Ya udah, saya tidak punya alasan untuk lagi-lagi apa-apa. Ahmad Rija Maulana. Hadir, Pak. Ya, hadir. Anda dari mana? Dari Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Sudah berapa kali Anda tamat baca Quran? 2 kali, Pak. 2 kali. Apakah perlu 2 kali itu saja kita tamat baca Quran? Masih, Pak. Ini mau hampir tamat 3 kali lagi, Pak. Iya. Terus ya, Anda di antara Anda ditamat 2 kali itu ada nggak bahwa Anda sebenarnya dari Quran, ada nggak di antara dalil yang Anda baca itu ingatnya di mana? Ada nggak hafalan Anda gitu? Ya, gong. Oke. Ilmu pengetahuan itu luas. Islam itu ada namanya akidah, ada namanya syariah, ada namanya akhlak. Kemarin sudah diberitahukan ini? Sudah, Pak. Sudah. Oh, ini si Jordan Levi. Anda dari mana, Jordan? Dari Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau SMA? SMA mana? SMA 1. SMA 1. Ada namanya kerangka dasar Islam. Kerangka dasar Islam. Ada namanya apa yang mana? Akidah, syariah, akhlak tadi apa namanya? Saya lupa. Jordan. Ya, Pak. Ada namanya kerangka dasar Islam. Satunya lagi apa? Ada 4. Apa? Ada akidah, syariah, akhlak, tidak bisa dipisah. Salah, 3 aja, Pak. 3 aja. Maksud Bapak itu adalah akidah, syariah, dan akhlak ini pada dasarnya bagi kita orang Islam. Ini kaitannya ya, kaitannya dengan dalam mata kuliah pada hari ini, dalam materi kita pada hari ini. Kalau ihsan, Islam, iman, nah itu disebut apa tuh?
ihsan, Islam, iman. Disebut apa itu? Ada yang tahu? Kerangka dasar Islamkah atau apa gitu? Apakah kerangka dasar Islam itu akidah, syariat, dan akhlak? Baik, yang kerangka dasar Islam itu adalah Islam, ihsan, Islam, dan iman. Mungkin ada yang tahu bahwa ada dalam suatu riwayat, Nabi itu didatangi oleh malaikat. Nabi menerima wahyu itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, itu ya. Anda belajar pernah kan? Jadi Nabi itu ditanya tentang ihsan. Nabi itu ditanya tentang iman. Ini Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Nabi ditanya tentang iman. Nah, itu adalah namanya kerangka dasar Islam. Ini perlu sekali kita letakkan. Jangan sampai kita sebagai orang Muslim menjadi hakim, tapi ketika kita menjadi hakim, kita letakkan iman kita itu di rumah. Saya iman tinggal di rumah, saya akan ke pengadilan. Sebagai seorang Islam, apa yang Anda lakukan ketika Anda sebagai seorang hakim? Jawaban kalau saya ditanya, Jordan ya, dengan kawan-kawan, kalau saya ditanya, maka sebelum saya mengetukkan palu untuk membaca putusan, hakim kan memutuskan, jaksa menuntut, ya kan? Penyidik, polisi menangkap. Ketika sebelum saya membacakan putusan demi hukum dan keadilan, saya putuskan si A dengan pasal ini akan mendapatkan ketentuan pidana pasal sekian dengan tuntutan hukum seumur hidup misalnya. Ketika sebelum saya membaca itu sebagai seorang Muslim, maka saya berdoa kepada Allah. Saya baca adalah hukum positif. Meyakinkan bahwa ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan putusan yang diambil ini, dengan putusan yang dibacakan ini, semoga menjadikan amal ibadah bagi saya dan bagi orang yang terdakwa. Jadi dalam hadis itu ketika seorang hakim itu sebelah ke neraka batisnya, separuh ke surga, itu pada dasarnya adalah simbolisme. Hai manusia, tetapkanlah keadilan dengan sejujur-jujurnya. Penetapan keadilan itu bukan hanya sebagai tugas seorang hakim. Anda nanti tugas sebagai kepala keluarga. Anda nanti tugas sebagai suami. Itu harus punya nilai-nilai keadilan. Baik, si mahasiswa dan yang lainnya, pada hari ini saya melihat di jadwal itu sampai jam 1 ya. Ketua ya, sekretaris ya, si apa tadi? Supaya saya namanya si Muhammad Ribihi. Jordan dan kawan-kawan, Bapak mohon maaf, waktu zuhur telah tiba. Jadi sebenarnya kita berakhir inti jam 1, Bapak minta ridho, minta halal, dan semuanya juga. Saya jujur, saya nggak enak kalau mengajar agama sementara kita melanggar waktu zuhur untuk sholat. Jadi saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Mohon maaf, minta ridho, minta halal. Dengan waktu yang masih ada tersisa sekitar setengah jam, saya putuskan untuk berhenti karena waktu zuhur
telah tiba dan melanggar waktu zuhur kan nggak enak mengajar. Masa mengajar agama ternyata saya harus mengindahkan adzan dan tidak salat zuhur. Mohon maaf sekali lagi, minta ridho minta halal, permudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ini adalah semoga ini menjadikan batu pertama yang Anda letakkan di Fakultas Hukum dan mendapat kesuksesan bagi Anda, keluarga Anda, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga pertemuan kita minggu depan bisa kita laksanakan. Tolong ketua hubungi saya atau sekretaris hubungi saya, khawatir saya lupa karena saya juga adalah mahasiswa, karena saya juga mengajar di UIN Antasari Banjarmasin. Sebenarnya saya adalah dosen UIN Antasari Banjarmasin. Kita bisa sharing, jika saya salah tolong ditegur, sama-sama kita belajar. Dan saya hanya memberikan pengalaman saya dalam proses pembelajaran. Saya yakin di antara mahasiswa ini ada yang punya keahlian masing-masing. Contohnya tadi ada yang hafal Quran, di antaranya kita bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih sama-sama. Ya. Bapak Lep ya. Tinggi Pak.